Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Tegaswati dari kelas 10-2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan Al-Kulliyat dan Al-Kamsyah dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum masuk ke materi, tahukah Anda 5 prinsip dasar dalam hukum Islam atau biasa juga disebut dengan Al-Kulliyat dan Al-Kamsyah? Hukum Islam bertujuan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan mencapai kemaslahatan umat di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW menjelaskan menerapkan nilai-nilai Al-Quran, bertugas menyebarluaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam terdapat istilah Al-Kulliyatu Al-Kamsyah yang merujuk pada 5 prinsip dasar hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam harus menuju kepada Al-Quran ataupun hadis, serta tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber hukum ulama tersebut. Namun, terkadang terdapat suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh sebab itu, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Guna memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai Maqasid al-Syariah atau Al-Kulliyatu al-Syariah. Baiklah, kita masuk ke pengertian Al-Kulliyatu al-Kamsyah. Sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran tidak menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya 368 ayat yang terkait dengan aspek hukum. Hal ini berarti bahwa sebagian besar permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam dalam Al-Quran hanya diberikan dasar dan prinsipnya saja. Adanya ayat-ayat yang ijmali atau global, maka Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis, baik qauli, fi'li, maupun takriri. Berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, Al-Quran dan hadis, maka aspek hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mujtahid. Di antaranya adalah Imam Syatibi yang mencoba merinci prinsip-prinsip di dalamnya dan mengaitkannya dengan Maqasid al-Syariah.
Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan nama Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Al-Kulliyatu Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yakni Al-Kulliyatu yang artinya dasar dan Al-Khamsah artinya 5. Secara istilah, Al-Kulliyatu Al-Khamsah diartikan sebagai 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Kata Al-Kulliyatu Al-Khamsah sering disebut dengan Maqasid Al-Khamsah, 5 tujuan, dan Ad-Daruriyat Al-Khamsah, 5 kepentingan yang vital. Kelima prinsip dasar hukum Islam tersebut diantaranya menjaga agama, hifzu ad-din, menjaga jiwa, hifzu an-nafs, menjaga akal, hifzu al-aql, menjaga keturunan, hifzu an-nas, dan yang kelima, menjaga harta atau hifzu al-mal. Baiklah, masuk ke yang kedua, yaitu urutan dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Para ulama telah menetapkan urutan Al-Kulliyatu Al-Khamsah berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Adapun urutan Al-Kulliyatu Al-Khamsah menurut Imam Al-Ghazali adalah ad-din, agama, an-nafs, jiwa, al-aql, akal, an-nas, keturunan, dan al-mal, harta. Dengan demikian, menjaga agama harus lebih diutamakan daripada menjaga jiwa. Menjaga jiwa harus lebih diutamakan daripada menjaga akal. Demikian seterusnya. Pada hakikatnya, kita harus memahami bahwa Al-Kulliyatu Al-Khamsah tercermin dalam Pancasila. Menjaga agama, hifzu ad-din, tercermin pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perlindungan jiwa, hifzu an-nafs, tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan keturunan, hifzu an-nafs, tercermin dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perlindungan akal, hifz al-aql, tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Perlindungan harta, hifzu al-mal, tercermin dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian ada berapa macam Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Al-Kulliyatu Al-Khamsah memiliki 5 macam. Yang pertama ada hifzu ad-din, hifzu an-nafs, hifzu al-aql, hifzu an-nas, dan yang terakhir adalah hifzu al-mal. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu para hifzu itu. Pertama adalah hifzu ad-din atau menjaga agama. Kenapa agama harus dijaga? Agama harus dijaga atau dipelihara dengan sebaik-baiknya karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan juga muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antar sesama manusia.
Agama merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam semesta ini. Menjaga agama merupakan hal paling penting dan paling utama yang harus kita lakukan sebelum menjaga hal-hal lain. Selanjutnya, seseorang yang hidup sejahtera, namun jika akhirnya masuk ke neraka, maka semua itu hanya akan sia-sia saja. Mengapa? Karena kehidupan di akhirat sifatnya abadi atau biasa kita kenal sebagai selamanya. Oleh karena itulah, kita diperintahkan untuk mengutamakan menjaga agama. Di dalam hukum Islam, kita disyariatkan untuk melakukan jihad fi sabilillah di medan perang. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Di Indonesia, setiap warga negara bebas memilih agama ataupun kepercayaannya. Sebagai bentuk perilaku menjaga agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap manusia untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kaum non-muslim dibagi menjadi dua, yakni Zimmi dan Harbi. Kaum Zimmi adalah orang-orang yang non-Islam yang hidup berdampingan dari dalam perlindungan Islam. Sedangkan kaum Harbi adalah orang-orang non-Islam yang secara terbuka memusuhi Islam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menjamin hak-hak kemanusiaan dan sosialisasi kelompok Zimmi. Sementara itu, Islam bersikap keras apabila kaum Harbi secara terang-terangan memusuhi Islam. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Masuk ke macam yang kedua, yaitu adalah hifzu an-nafs atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa atau hifzu an-nafs merupakan urutan kedua dalam prinsip al-qiliyatu al-khamsyah. Setiap manusia wajib menjaga jiwa, keberlangsungan hidup manusia, serta merawat kesehatan tubuh dan rohani manusia. Islam melarang semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Di dalam Islam juga dikenal dengan istilah qisas bertujuan untuk melindungi nyawa manusia. Hukum qisas atau mati seharusnya mampu menjadikan siapapun tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Pemenuhan kebutuhan pokok utama manusia juga termasuk ke dalam kategori hifzu an-nafs. Islam juga menjelaskan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak-hak bagi orang lain yang membutuhkan.
Dengan demikian, setiap individu wajib membantu kaum duafa, misalnya dengan cara sedekah, zakat, atau infak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 sebagai berikut. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Baiklah, masuk kepada macam yang ketiga, hifzu al-aql atau menjaga akal. Akal merupakan hal yang membedakan antara manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap manusia menjaga dan menggunakan akalnya untuk menggali ilmu pengetahuan. Kita, manusia, dilarang melakukan sesuatu yang dapat merusak akal pikiran, seperti mengkonsumsi khamar. Kita juga harus mengisi akal pikiran dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Akal yang sehat akan memberikan faedah bagi kemaslahatan umat. Meskipun demikian, setiap individu memiliki kebebasan berpikir demi terciptanya kemaslahatan. Rasulullah SAW pun memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk berbeda pendapat dengan beliau. Baiklah, saya akan mendengarkan kepada kalian Quran surat Al-Maidah ayat 90 sebagai contoh dalam hifzu al-aql atau menjaga akal. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Baiklah, masuk ke hifzu yang keempat, yaitu hifzu an-nafs atau menjaga keturunan. Mengapa keturunan harus dijaga? Islam memerintahkan kepada pemiliknya agar memelihara keturunan melalui pernikahan yang sah dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya. Islam melarang keras perbuatan zina sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Menjaga keturunan atau hifzu an-nas juga bertujuan melestarikan kehidupan manusia di bumi ini. Di dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat, serta mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan, kepada anak yatim, Islam mewajibkan agar pemeluknya senantiasa menjaga dan membantunya. Baiklah, masuk ke hifzu yang kelima atau yang terakhir, yaitu hifzu amal atau menjaga harta. Seseorang mampu bertahan hidup dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pemeluknya agar selalu menjaga harta. Hifzu amal, setiap manusia harus mau bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Dia dalam mengumpulkan harta, Islam melarang keras adanya praktik riba, perbuatan mencuri, ataupun menipu, menawarkan barang kepada orang yang sedang mendapat tawaran dari orang lain, memonopoli, penipuan, bahkan perilaku boros. Seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sekian penjelasan saya mengenai 5 macam dari hifzu tadi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga al-kulliyatul al-khamsyah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam atau al-kulliyatul al-khamsyah secara umum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Min nahiyati al-wujud. Min nahiyati al-wujud adalah menjaga 5 prinsip dasar hukum dalam Islam al-kulliyatul al-khamsyah dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Berikut contoh bentuk-bentuk min nahiyati al-wujud. A. Hifzu ad-din, dilakukan dengan cara menunaikan zakat dan salat. B. Hifzu an-nafs, dilakukan dengan cara makan dan minum. C. Hifzu al-aql, dilakukan dengan cara belajar dan menuntut ilmu. D. Hifzu an-nafs, dilakukan dengan cara menikah sesuai dengan syariat Islam. E. Hifzu al-mal, dilakukan dengan cara mencari rezeki yang halal dan melakukan jual beli. Yaitu ada pula cara yang kedua, min nahiyati al-adam. Min nahiyati al-adam artinya menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam al-kulliyatul al-khamsyah dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Contoh bentuk-bentuk min nahiyati al-qadam adalah antara lain sebagai berikut. A. Hifzu ad-din, dilakukan dengan cara memberikan hukuman bagi orang yang keluar Islam atau biasa juga disebut dengan murtad. B. Hifzu an-nafs, dilakukan dengan cara memberikan hukuman qisas dan diyat. C. Hifzu al-aql, dilakukan dengan cara memberikan hukuman bagi orang yang meminum khamar. D. Hifzu an-nafs, dilakukan dengan cara memberikan hukuman bagi pelaku zina. E. Hifzu al-mal, dilakukan dengan cara mencegah praktik riba dan memberikan hukuman bagi pencuri ataupun perampok. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lalu, pada sesi terakhir ini, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Kesimpulan yang saya dapat adalah
Kelima prinsip ini menjadi dasar dalam hukum Islam, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun hukum pidana. Prinsip-prinsip ini juga sesuai dengan nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Kulliyatu Al-Khamsyah sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat ramai. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!